Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Wihelmina dengan NIM 2014080001 dari jurusan Tadris IPA Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini adalah tugas akhir dari mata kuliah Biologi Umum yang dosen pembimbingnya yaitu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Langsung saja ke subtopik yang pertama, yaitu pengertian atom, unsur, molekul, larutan, dan aplikasi ikatan kimia yang terdapat dalam organisme hidup. Yang pertama, pengertian atom. Atom berasal dari bahasa Yunani atomos yang artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom merupakan partikel penyusun materi yang terkecil. Atom terdiri dari 3 partikel dasar, yaitu proton, yaitu partikel yang bermuatan positif, yang kedua elektron, yaitu partikel yang bermuatan negatif, dan yang ketiga neutron, yaitu partikel yang tidak bermuatan atau netral. Lanjut yang kedua, yaitu unsur. Berdasarkan sifatnya, unsur digolongkan menjadi 2 jenis. Ada unsur logam dan unsur non-logam. Adapun unsur-unsur kimia kehidupan terbagi dalam 4, yaitu hanya 6 unsur non-logam: oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Yang kedua, unsur-unsur tersebut dapat membentuk ikatan kovalen yang stabil. Yang ketiga, air merupakan komponen utama sel dan berada dalam presentasi yang tinggi. Dan yang keempat, karbon jauh lebih banyak dalam makhluk hidup daripada benda-benda lainnya di alam semesta. Selanjutnya ada molekul. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom yang saling berikatan satu sama lainnya dengan sangat kuat. Molekul ini terdiri dari beberapa jenis. Ada molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur yaitu molekul yang terbentuk dari unsur atau atom yang sama. Sedangkan molekul senyawa yaitu molekul yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur atau atom yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu larutan. Larutan adalah campuran 2 zat atau lebih yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Contohnya larutan gula. Kita tidak bisa membedakan mana gula mana air dalam larutan gula. Selanjutnya, subtopik yang kedua yaitu unsur-unsur pembangun kehidupan. Sel dibangun oleh unsur-unsur utama seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur-unsur ini saling berikatan dengan unsur lain membentuk senyawa kimia pembangun sel. Senyawa kimia pembangun sel dapat dikelompokkan atas senyawa anorganik, yaitu air dan garam-garam mineral, dan senyawa organik, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Selanjutnya, subtopik yang ketiga yaitu fungsi dan karakter air yang menopang kehidupan. Air penting untuk kehidupan karena karakternya yang unik. Keunikan air terjadi akibat ikatan hidrogen antar molekul air. Kehidupan melibatkan air. Semua organisme terlibat dengan air. Banyak yang hidup di dalamnya, dan banyak reaksi kimia yang terjadi di air. Apa sih yang membuat air begitu spesial? Semua kehidupan di bumi sangat tergantung pada air. Air merupakan komponen utama kehidupan karena 70-80% dari sel hidup tersusun oleh air dan 75% dari bumi terdiri dari air. Dalam sistem kehidupan, air mempunyai berbagai macam fungsi, seperti sebagai pelarut, pengatur suhu, dan pengatur pH. Kehidupan di bumi dimulai di dalam air sampai beberapa miliar tahun sebelum kehidupan menyebar ke daratan. Lanjut ke subtopik yang keempat, yaitu alasan karbon sebagai bahan dasar senyawa organik penyusun kehidupan. Makhluk hidup terutama terdiri atas oksigen, hidrogen, dan karbon. Karbon menyusun semua molekul hidup. Karbon dalam organisme hidup adalah bagian dari molekul kompleks. Molekul-molekul ini terutama terdiri atas atom karbon dan hidrogen yang disebut molekul organik. Keberadaan karbon yang penting dalam kehidupan berawal dari ikatannya yang fleksibel. Tiap atom karbon berikatan kovalen dengan 1, 2, 3, atau 4 atom lainnya, sehingga bisa membentuk makromolekul dengan rantai yang panjang. Fleksibilitas yang dimaksud ialah bahwa atom karbon dapat diubah menjadi berbagai senyawa organik. Lanjut ke subtopik yang kelima, yaitu 4 makromolekul utama dalam sistem kehidupan. Molekul organik merupakan senyawa kimia yang menyusun tubuh makhluk hidup atau organisasi pada tingkat molekul.
Molekul organik ditemukan di dalam tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan senyawa organik sebagai sumber energi untuk menjalankan proses kehidupan dan bahan-bahan mentah untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Ada 4 kelompok utama molekul organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan molekul hidup yang paling melimpah. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi dan materi penyusun. Jenis karbohidrat yang berbeda-beda dibentuk dari subunit yang sama, gula sederhana dan terikat dengan pola yang berbeda. Sel menggunakan karbohidrat sebagai penyimpanan energi atau materi penyusun. Yang kedua, lemak. Lemak merupakan persenyawaan antara satu molekul asam lemak dan 3 molekul gliserol. Asam lemak dengan ikatan rangkap pada rantai karbonnya disebut asam lemak tak jenuh, sedangkan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap disebut asam lemak jenuh. Yang ketiga, protein. Secara struktur dan fungsi, protein merupakan molekul hidup yang paling bervariasi. Protein meliputi enzim, materi penyusun, molekul pemberi sinyal, dan transporter. Yang keempat yaitu asam nukleat. Nukleotida memiliki peran metabolik utama dan menyusun asam nukleat. 2 jenis asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Lanjut ke subtopik yang keenam, yaitu integrasi biologi atau sains dan Islam yang berkaitan dengan peran air. Hal terjadinya kehidupan tercatat dalam Al-Quran, yaitu berasal dari air. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Dalam sains modern juga telah membuktikan bahwa bahan pembentukan sel yaitu sitoplasma adalah terdiri daripada 80% air. Setiap benda hidup pula adalah terdiri dari sel. Hal ini demikian bermakna bahwa setiap benda hidup memerlukan air untuk kehidupannya. Fakta ini juga dibuktikan lagi dengan penemuan bahwa sebagian besar organisme terdiri dari 50% sampai 90% air. Seperti yang terdapat pada surat An-Nur ayat 45, yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya juga terdapat pada surat Al-Furqan ayat 54, yang artinya, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Jadi intinya, berdasarkan pada ayat-ayat tersebut, maka terbukti kebenaran Al-Quran sebagai kalam Allah, bahwa setiap makhluk hidup diciptakan Allah tersusun dari senyawa air. Selanjutnya, subtopik yang terakhir atau subtopik yang ketujuh yaitu integrasi biologi dan Islam yang berkaitan dengan keterkaitan materi-materi organik dan air dengan proses penciptaan manusia. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup mikroskopik yang terdiri dari sel tunggal. Mereka terdiri dari bakteri, virus, fungi, jenis parasit, dan lain-lain. Mikroorganisme ini berperan penting dalam proses keseimbangan alam. Keberadaan mikroorganisme ini telah disebut dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 61 dan pada Surat Yasin ayat 36. Selain itu, penjelasan tentang mikroorganisme juga terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 8. Jadi, manusia hanya mengetahui bentuk dari mikroorganisme ini setelah adanya mikroskopik. Jadi intinya, Al-Quran telah menerangkan hal ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dengan demikian, terbukti kebenaran dan keajaiban Al-Quran sebagai kalam Allah yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam proses pembelajaran.